Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Adik sekalian yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tema mata kuliah akhlak tasawuf yang berjudul karakteristik tasawuf sunni. Kita share screen dulu. Ya, jadi judulnya karakteristik tasawuf sunni ya. Nah, kalau kita lihat definisi yang telah lalu yang sudah kita kaji bersama, tasawuf ya menurut Al-Qattani adalah moral atau barang siapa yang diantaramu semakin bermoral, tentu jiwanya pun semakin bening. Jadi menurut beliau tasawuf itu sama dengan moral. Jadi kalau istilahnya orang tidak bermoral, berarti sama juga ketika dia tidak bertasawuf. Nah, kemudian ada juga definisi menurut Dr. Ahmad Amin yang mengatakan bahwa tasawuf itu adalah ketekunan dalam beribadah. Artinya konsentrasinya ini langsung berhubungan dengan Allah. Jadi ada hubungan, ada interaksi antara hamba dengan Tuhannya. Dan menjauhkan diri dari kemewahan dunia. Ya berlaku zuhud, tetapi ya bukan serta-merta menghindari dunia. Ya, tetapi tidak memprioritaskan urusan-urusan dunia. Itulah zuhud. Jadi dia mengambil dunia ini ya mencari rezeki ya ala kadarnya, ya sesuai dengan kadar kebutuhannya. Jadi tidak memprioritaskan. Karena dia menganggap bahwa dengan bertasawuf, dengan menjaga hubungan kepada Allah, itulah adalah hubungan yang abadi. Ya. Jadi dia berlaku zuhud ini artinya tidak cinta kepada dunia, tetapi dia tetap mencari harta, dia tetap mencari rezeki, tetap bekerja, tetapi tidak menjadi sebuah prioritas. Nah, kemudian ya seperti berlaku zuhud ini ya terhadap hal-hal yang diburu atau yang diperebutkan oleh banyak orang seperti kenikmatan, kekuasaan, dan kedudukan, dan menghindarkan diri dari pergaulan bebas sesama makhluk. Ya biasanya sih orang-orang zuhud ini lebih cenderung menyendiri atau dia menyepi atau berkhalwat ya demi untuk beribadah seperti apa yang dilakukan oleh Nabi. Kemudian ya ada juga kata sunni atau biasa kita artikan dengan istilah ahlus sunnah wal jamaah. Nah, ahlus sunnah wal jamaah yaitu mereka yang senantiasa tegak di atas Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Artinya berbicara persoalan sunni, dia menerima bukan hanya dari Al-Quran, ya melainkan hadis, kemudian pendapat para sahabat Nabi tanpa ada yang didiskriminasikan. Beda kalau Syiah itu kan hanya untuk mereka hanya menganggap yang namanya sahabat Nabi itu adalah cuma Ali, berikut dengan istilahnya ahlul baitnya. Tapi selain dari Ali bin Abi Thalib, selain dari keturunan Ali, ya misalnya seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, itu dihitung sebagai kafir. Nah, itulah menurut pendapat sebahagian orang-orang Syiah. Kemudian tasawuf sunni ya yang dimaksud itu adalah tasawuf yang berorientasi pada perbaikan akhlak atau mencari hakikat kebenaran dan mewujudkan manusia yang dapat ma'rifah kepada Allah. Artinya dia dapat mengetahui bagaimana cara untuk berinteraksi kepada Allah dengan metode-metode tertentu yang telah dirumuskan. Nah, tasawuf sunni ini juga biasa juga disebut dengan istilah tasawuf akhlaki. Ya, dengan memadukan aspek hakikat dan syariah. Nah, jadi tidak serta-merta mengerjakan syariat aja. Karena ada juga tasawuf dia mengabaikan syariat.
ya tidak mau lagi melewati yang namanya tahapan-tahapan secara syariatnya, secara fikihnya. Nah, padahal awal mula untuk bertarekah, awal mula untuk bertasawuf itu dengan memperbaiki kita punya syariat. Nah, serta berusaha bersungguh-sungguh berpegang teguh terhadap ajaran Al-Quran, Sunnah, dan sirah para sahabat. Nah, itu antara lain pengertian tasawuf sunni. Nah, kemudian ada beberapa yang melatar belakangi munculnya tasawuf sunni ini. Ya, pertama ada faktor eksternal yang menyebabkan tasawuf ini berkembang ya. Di mana pada saat itu ada masalah akidah-akidah yang menjadi masalah besar. Jadi semasa Nabi masih hidup itu belum ada masalah-masalah yang seperti ini. Namun sepeninggal Nabi maka mulailah para sahabat ini berijtihad. Apalagi pada saat itu di masa-masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin ini hanya fokus untuk memperluas jaringan, memperluas wilayah kekuasaan Islam. Tapi ada satu sisi yang mereka abaikan yaitu persoalan-persoalan akidah. Ya, di mana dengan meluasnya umat Islam itu ternyata mempengaruhi juga pola pikirnya. Nah, kemudian ada faktor internalnya. Ya, di mana ada kritik-kritik tasawuf yang ada pada saat itu oleh ulama atau tokoh-tokoh sufi yang dipandang menyimpang. Nah, karena tasawuf ini ya hampir mirip-mirip dengan filsafat. Ya, ataupun biasa kita namai dengan istilah filsafat Islami. Nah, beda kalau filsafat Yunani yang tidak mengedepankan agama, tapi kalau filsafat Islami ya memang dasarnya adalah Quran dan hadis. Nah, itu hampir-hampir mirip karena ada beberapa hal-hal yang di dalam dunia tasawuf itu agak sulit dicerna oleh akal. Makanya hal inilah yang kadang dipandang sebagai hal yang sangat menyimpang dari agama. Nah, kemudian sebenarnya tasawuf sunni ini sudah ada pada abad ketiga dan abad keempat Hijriah. Tapi ya ini belum terlihat secara jelas ya dari segi mulai dari pembukuan dan lain sebagainya belum ada. Tapi para tokohnya pada saat itu sudah menggunakan Al-Quran dan hadis ini sebagai pedomannya. Ya, walaupun misalnya dalam literasi tasawufnya belum ada ya atau biasa kita namai dengan tadwin. Walaupun belum ada, tetapi ya secara praktek ya memang sudah ada. Dan pada abad kelima muncul masalah besar tentang akidah. Nah, di sini banyak muncul kaum sufi yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tadi ada faktor eksternalnya ya, yang lainnya yang menjadi penyebab adalah munculnya percekcokan. Ya, masalah akidah yang melanda para ulama fikih dan tasawuf. Antara fikih dan tasawuf kadang berbenturan. Ya, yang didahulukan mana? Antara fikihnya atau tasawufnya. Nah, apalagi pada abad kelima Hijriah ini aliran Syiah ya yang mengatakan Syiah al-Islamiyah yang berusaha untuk mengembalikan kepemimpinan pada keturunan Ali bin Abi Thalib. Ya, di mana pada saat itu kan Ali bin Abi Thalib telah dilengsarkan dan diganti oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa Syiah ini sebenarnya lebih banyak mempengaruhi para sufi dengan doktrin bahwa imam yang gaib akan pindah ke tangan sufi yang layak atau menyandang gelar waliullah. Ya, di pihak lain para sufi banyak yang dipengaruhi oleh filsafat neoplatonisme. Nah, atau yang memunculkan corak pemikiran tasawuf falsafi yang tentunya sangat bertentangan dengan kehidupan para sahabat dan tabi'in. Nah, dengan ketegangan inilah muncullah tokoh-tokoh sufi yang menggunakan Al-Quran, Sunnah, dan sirah sahabat sebagai rujukan ajarannya yang bercorakkan tasawuf sunni. Ini ada beberapa tokoh sufi ya tokoh sufi yang menjadi pelopor munculnya tasawuf sunni. Ya, kemudian mereka mengembangkan ajaran-ajarannya. Ya, misalnya Hasan Al-Basri yang hidup pada tahun 21 Hijriah sampai 110 Hijriah. Ada juga Al-Muhasibi ya dengan pemikiran tasawufnya tentang hak-hak Allah dan pengaruh egoisme terhadapnya. Ada juga Imam Al-Qushairi ya dengan konsep tasawufnya al-ma'rifah atau pengetahuan tentang Tuhan secara dekat. Ada berikutnya ada Hujjatul Islam yakni Abu Hamid Al-Ghazali atau biasa yang lebih populer
disebut dengan Imam Al-Ghazali yang terkenal dengan kitabnya Ihya Ulumuddin. Ada juga Syekhul Islam Sultan Aulia Abdul Qadir Al-Jailani. Ya, kemudian ada Rabi Al-Adawiyah yang saya kira ini agak lebih unik dengan apa namanya semboyan tasawufnya, yaitu tentang masalah mahabbah ya, tentang cinta ya. Ya, beliau mengembangkan konsep tasawufnya itu ya dengan istilahnya mengedepankan cinta hanya betul-betul kepada Allah dan mengabaikan cinta kepada makhluknya. Karena menurut Rabi Al-Adawiyah, ya, ia khawatir ketika dia lebih mencintai makhluk, maka dia juga akan melupakan siapa pencipta sebenarnya. Nah, tapi ini menarik kita diskusikan nanti. Jadi nanti kita akan mengkaji beberapa pendapat-pendapat tasawuf atau apa yang mereka usung tersebut. Nah, kemudian kita lihat bentuk-bentuk tasawuf sunni. Nah, sebenarnya ini tidak terlepas dari tokoh yang membawa dan juga yang mengembangkan. Nah, dari hal tersebut terdapat perbedaan dan unsur pemikiran antara tokoh satu dengan tokoh yang lain. Ya, tapi intinya mereka punya persamaan syariat dan hakikat. Selain itu, dari segi sumber ajaran, yaitu Quran dan hadis, dengan pemahaman para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'un. Ya, ini ciri khasnya ya. Ciri khasnya bentuk tasawuf sunni. Kalau misalnya Syiah yang hanya memakai Quran dan hadis dan sahabat itu pula dibatasi. Ya, dibatasi, mungkin dia hanya memakai pendapat dari Ali bin Abi Thalib atau yang sejalur dengan nasabnya beliau, atau biasa kita namai dengan istilah Ahlul Bait. Nah, selain daripada itu tidak diambil pendapatnya. Kemudian, ya, ini ada pengaruh munculnya tasawuf sunni. Kapan sih dan kenapa dia bisa muncul? Nah, kalau kita telusuri beberapa sirah ya, beberapa kitab-kitab sejarah, bahwa tasawuf sunni juga mengajarkan yang adanya istilah kesederhanaan. Jadi bukan berarti seorang sufi harus berpakaian compang-camping. Karena tasawuf bukan hanya menggemukkan dalam hal berpakaian, tetapi juga dalam hal kesehatan batin. Nah, dari sisi kehidupan pun, manusia bisa belajar menjauhkan diri dari hal-hal yang bersifat duniawi, atau dikenal dengan nama istilah zuhud. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa para ulama-ulama sunni ini, tasawuf sunni yang mengusung konsep tasawuf sunni, mereka berzuhud, tetapi bukan berarti kehidupannya miskin. Ya, mereka punya pencaharian, mereka punya mata pencaharian, dan tapi tidak memprioritaskan urusan dunia. Nah, kemudian bahkan dicatat dalam sejarah ini, Imam Al-Ghazali menjadi pelopor terbesar ya dengan lahirnya atau berkembangnya secara pesat tasawuf sunni ini. Nah, dan ini sangat berpengaruh bukan hanya di Timur Tengah ya, termasuk apa yang ada di Indonesia. Nah, jadi sebagai kesimpulan, apa yang terjadi pada masa Rasulullah secara konsep memang sudah ada istilah-istilah tasawuf tersebut, dan bisa jadi Rasulullah memakai istilah-istilah tersebut, tetapi itu belum dibukukan ya secara baku. Nanti setelah masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah berakhir, nah disinilah baru beberapa muncul tokoh-tokoh yang lainnya, seperti yang disebutkan tadi, ada Hasan Al-Basri, ada Imamul Ghazali, dan mereka mempunyai karakter dan istilahnya semboyan tersendiri dalam mengembangkan tasawufnya. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan membahas beberapa tokoh-tokoh tasawuf. Nah, berikut dengan pengaruhnya di dalam dunia tasawuf dan apa-apa saja yang menjadi istilahnya semboyan utamanya ya dalam mengembangkan ajaran-ajaran tasawuf tersebut atau konsep yang diusung oleh ulama tersebut. Saya kira ini untuk pertemuan kita hari ini, dan saya harap setelah menonton video ini silahkan membuat resume ya, kemudian itu jangan lupa absen pada kolom komentar.
Saya cukupkan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.